pemirsa, saya Benny. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang batik. Batik merupakan salah satu hasil karya bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Batik Indonesia secara umum dikenal ada dua macam, yaitu batik pedalaman atau yang lebih dikenal dengan batik keraton, yang motifnya berupa simbolik dan warnanya juga cenderung sogan. Kemudian ada juga batik pesisiran yang kaya akan warna seperti berikut ini. Secara teknis, batik Indonesia juga dibagi menjadi dua, yaitu batik tulis dan batik cap. Kalau dibuat dengan menggunakan cantik, maka disebut batik tulis. Kalau dibuat dengan menggunakan cap, disebut dengan batik cap. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk membuat batik secara sederhana. Sebelum mulai membatik, siapkan alat dan bahan berikut ini. Kompor minyak tanah bersumbu 4, wajan kecil, canting, bak plastik, panci, sarung tangan karet, celemek, kuas, palet, gelas ukur, pembidangan, pewarna sintetis, dan pewarna alam. Pewarna alam berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti akar mengkudu, daun mangga, daun indigo, dan kayu tinggi. Contoh pewarna sintetis misalnya naftol. Proses awal dalam membatik adalah membuat motif. Motif itu bisa kita jiplak dari gambar yang sudah ada. Seperti ini, saya sudah membuat polanya di kertas. Kemudian saya akan jiplak di atas kain putih. Ya, kita letakkan di sini, kemudian kita jiplak. Tidak perlu menggambar dengan detail. Kita perlukan outline-nya saja. Setelah selesai dijiplak, kemudian siap dicanting. Untuk pemula disarankan untuk menggunakan pembidangan supaya lebih nyaman. Kita masukkan bagian putih ke dalam, kemudian kita letakkan kainnya di atasnya dan kita seperti ini, kita bikin kencang. Siap, kemudian kita bisa mulai mencanting. Supaya lebih nyaman, kita gunakan celemek untuk melindungi pakaian kita dari lilin. Kemudian cara memegang canting, kita memegang canting seperti memegang pensil dengan posisi sedikit mendongak. Usahakan agar tangan kita nyaman dengan canting. Kemudian kita pegang kain dengan tangan kiri dengan posisi seperti ini. Kemudian kita panaskan sebentar cantingnya dengan dicelupkan ke dalam malam panas. Kita ambil malamnya kira-kira 1/4 bagian. Kemudian kita lapis sini. Pada saat melapis sini posisi sudah mendongak. Kemudian kita mulai mencanting dengan
mengikuti garis-garis yang sudah digambar, usahakan kelingking kita menempel di kain agar tangan tidak gemetar. Kemudian kita bisa mulai mencanting. Setelah selesai membuat kelowong atau outline-nya, kemudian kita beri isen-isen atau ornamen-ornamen supaya gambar ini lebih menarik. Ornamennya dapat berupa titik-titik ataupun garis-garis atau ditutup sebagian dengan malam. Selesai bagian depan, kemudian kita kerjakan bagian belakang sama sesuai dengan garis-garis yang sudah ada. Setelah selesai mencanting, kemudian tahap berikutnya adalah pewarnaan. Untuk pewarnaan kita siapkan 4 bak yang berisi bak pertama berisi air biasa, kemudian kita campur dengan TRO. Bak kedua adalah larutan naftol, bak ketiga adalah larutan warna, kemudian bak yang keempat adalah air untuk membilas. Untuk bak pertama kita sediakan air bersih, kemudian kita campur dengan TRO sedikit hingga larutannya agak licin. Kemudian untuk bak yang kedua kita akan membuat larutan naftol. Kita campur 5 gram naftol, kemudian ditambah dengan sedikit TRO dan soda api. Kemudian kita campur dengan air panas. Hingga larutannya tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan air dingin hingga mencapai 1 liter. Kemudian bak ketiga kita akan membuat larutan warna. Kita campur 10 gram garam warna dengan 1 liter air. Untuk warna kita gunakan air biasa. Sebelum mencelup, kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu karena kita akan menggunakan pewarna sintetis. Kita lepaskan kain dari pembidangan
Kemudian direndam di dalam larutan TRO sampai basahnya merata. Setelah itu kita angkat hingga airnya berhenti menetes. Kemudian kita celupkan ke dalam larutan naftol dan diratakan. Setelah rata, kita angkat hingga airnya berhenti menetes dan dimasukkan ke dalam larutan warna. Di sini akan terjadi perubahan warna. Setelah warnanya rata, kemudian kita angkat dan kita bilas di air bersih. Sampai di sini proses pewarnaan selesai. Kalau menginginkan warna yang lebih gelap, maka diulang lagi mewarnai dari awal. Tahap terakhir adalah melorot, yaitu menghilangkan lilin pada kain dengan cara direbus. Sebelumnya kita tambahkan soda abu sedikit ke dalam air yang sudah mendidih untuk mempermudah pelepasan lilin. Kemudian kain kita rebus sebentar saja. Setelah lilin lepas, kemudian kita bilas ke air bersih. Di sini kita bilas untuk menghilangkan residu lilin yang masih tersisa pada kain. Kemudian setelah selesai, ini adalah batik yang sudah selesai, tinggal dijemur. Kali ini kita akan belajar pewarnaan dengan teknik colet. Jadi alat dan bahan yang digunakan adalah pewarna instan, kemudian palet, kuas, dan juga koran sebagai alas kainnya. Jadi kain yang sudah kita canting, kita letakkan di atas koran. Kemudian kita siap untuk mencolet. Kita pilih warna yang akan digunakan untuk mewarnai, kemudian kita tuang pada palet sedikit saja. Setelah kering, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu nembok, menutup bagian-bagian yang akan dipertahankan warnanya dengan lilin. Setelah selesai ditembok, kemudian ke tahap selanjutnya adalah pencelupan warna dasar. Setelah itu dilorot dan selesai batiknya.
Pemirsa, sekarang kita akan memasuki tahap pewarnaan alam. Tahap pertama dalam pewarnaan alam adalah proses mordan, yaitu untuk mempersiapkan kain agar mudah menyerap warnanya. Alat-alat dan bahannya adalah panci stainless, kemudian kain yang sudah dicuci, kemudian kita gunakan soda abu dan tawas untuk kain katun, dan juga pengaduk dari kayu. Kemudian ada juga gelas ukur untuk mengukur air. Kemudian yang pertama-tama kita lakukan adalah kita timbang 100 gram tawas. Dan 30 gram soda abu ke dalam panci. Kemudian kita masukkan air sebanyak 15 liter air untuk campuran tadi. Kita aduk rata dulu. Kemudian kita masukkan kain yang sudah dicuci ke dalam panci stainless. Dan kita rebus selama 1 jam sampai mendidih. Selama perebusan, kita aduk-aduk sehingga merata agar larutannya dapat terserap dengan sempurna oleh kain katun tadi. Setelah 1 jam dan setelah mendidih, kemudian kita matikan, kemudian kita angkat dan didiamkan selama 1 malam dalam keadaan kain terendam sempurna. Keesokan harinya baru kita bilas dan dikeringkan, kain siap diwarnai. Tahap selanjutnya adalah ekstraksi warna. Caranya itu dengan merendam bahan-bahan warna seperti ini ke dalam air selama 1 hari 1 malam. Dengan perbandingan 1 kg warna dengan 10 liter air. Setelah direndam selama 1 malam, kemudian kita rebus sampai airnya menjadi 5 liter. Setelah itu, warna siap digunakan. Setelah selesai direbus, kemudian kita saring. Tahap selanjutnya adalah proses pencelupan warna. Kita sediakan 2 bak yang berisi larutan warna, kemudian satu lagi berisi air bersih yang kita campur dengan TRO. Kita ambil sedikit TRO, kita masukkan ke dalam air bersih sampai terasa agak licin. TRO ini berfungsi untuk membuat warna lebih cemerlang. Setelah agak licin, kemudian kita masukkan kain yang sudah dimordan ke dalam larutan TRO terlebih dahulu sampai dia rata. Setelah itu kita haluskan sampai airnya berhenti menetes. Kemudian kita masukkan ke dalam larutan warna. Proses perendaman dalam larutan warna sekitar 5-10 menit. Setelah ini, kemudian kita jemur sampai kering. Selanjutnya, kita akan membuat larutan fiksasi. Ada 3 larutan fiksasi, yaitu tawas, kapur, dan kunjung. Yang pertama, kita akan membuat larutan fiksasi dengan tawas. Kita campur 70 gram tawas dengan 1 liter air. Kemudian kita aduk sampai rata. Biasanya larutan ini didiamkan 1 malam supaya hasilnya lebih bagus. Yang kedua adalah larutan fiksasi dengan kapur. Kita campur 50 gram kapur dengan 1 liter air. Diaduk hingga tercampur sempurna. Kemudian larutan ini didiamkan hingga
kapurnya mengendap dan kita ambil larutan beningnya saja. Yang terakhir adalah larutan fiksasi dengan tunjung. Kita campur 50 gram tunjung dengan 1 liter air. Kemudian kita aduk hingga larutannya tercampur dengan sempurna. Ini adalah larutan fiksasi yang sudah kita endapkan semalam. Kemudian larutan ini akan kita gunakan cairan beningnya saja. Untuk tawas, dia sudah terlarut sempurna, jadi kita bisa langsung gunakan. Kemudian untuk kapur, kita akan ambil larutan airnya saja dan disisakan sedimennya atau endapannya. Jadi kita tuangkan ke dalam bak perlahan-lahan supaya kapur yang mengendap tidak ikut ke dalam bak yang baru. Demikian juga untuk tunjung, kita tuangkan perlahan-lahan. Setelah kita pisahkan bagian yang beningnya saja, kemudian kita siap melakukan proses fiksasi. Tahap terakhir dalam proses pewarnaan alam adalah fiksasi, yaitu agar kain yang kita sudah warnai tidak luntur. Di sini kita akan menggunakan 3 macam fiksasi, yaitu tawas, kapur, dan tunjung. Masing-masing fiksasi ini akan menghasilkan warna yang berbeda dengan satu pewarna. Kita akan langsung lakukan fiksasi. Jadi ini akan difiksasi dengan tawas. Kain yang sudah kering kita masukkan ke dalam larutan tawas. Ini adalah hasilnya dengan fiksasi dengan tawas, jadi warnanya tidak berubah. Kemudian kita bilas dengan air bersih. Yang kedua, kita akan melakukan fiksasi dengan kapur. Jadi kita masukkan ke dalam larutan kapur. Warnanya berubah sedikit lebih gelap. Kemudian kita bilas dengan air bersih. Yang terakhir, kita akan melakukan fiksasi dengan tunjung. Kita masukkan kain yang sudah dikeringkan ke dalam larutan tunjung. Warnanya berubah menjadi gelap. Kemudian kita bilas ke air bersih. Setelah selesai difiksasi, kemudian kain ini kita angin-anginkan di tempat teduh, tidak boleh langsung di bawah sinar matahari. Pemirsa, semoga tayangan tadi dapat memberi inspirasi bagi Anda untuk lebih mencintai dan menghargai batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Saya Benny dan segenap tim video D Media undur diri dari hadapan Anda. Selamat berkarya dan sampai jumpa.